Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, para mahasiswa saya yang saya cintai karena Allah, khususnya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, dan umumnya untuk para kaum muslimin yang ikut menyaksikan channel saya ini, yaitu di channel Miftah Reja, channel berbagi ilmu pengetahuan dan pendidikan seputar agama Islam dan yang lainnya. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik, yaitu tentang sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, insya Allah nanti dalam Ijma dan Qiyas ini akan sedikit kita membahas lebih detail, bukan detail sebenarnya, contoh-contohnya terkait dengan fenomena-fenomena kita hari ini. Baik, dalam kesempatan ini, materi singkat ini saya akan ambil dari buku Ad-Dinul Islam, As-Shadir Ad-Dinul Islam, Sandaran Hukum Agama Islam, yang dikarang oleh Profesor Dr. Sulaiman bin Abdullah bin Hamud. Ya, beliau adalah sebagai mudir Jamiah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, ya, sebagai direktur dari Universitas Lipia, ya. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan Al-Quranul Karim huwa al-masadir al-awwal, ya, huwa asasuddin. Al-Quran Al-Karim huwa asasuddin. Kata beliau, Al-Quran Al-Karim adalah asasnya agama. Wa masadir at-tasri' al-islami al-ula al-awwalu, ya, dan sebagai sandaran hukum Islam yang pertama. Wa hujjatullahi al-balighah, dan sebagai hujah Allah yang sangat nyata sekali, ya. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai pedoman hidup. Nah, dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Dan di sini juga beliau juga mengutip firman Allah, ya, yaitu surat Al-Hijr, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, subhanallah. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr. Jadi Al-Qur'an, banyak penamaan Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an itu ada al-bayan dan sebagainya, salah satunya adzikr, ya. Dalam Al-Qur'an ini dalam Al-Qur'an sering disebut adzikr. Artinya apa? Sebagai pengingat, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan-peringatan, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami lah yang akan menjaganya. Subhanallah. Ini teman-teman, ini artinya Allah akan menjaga Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini sampai nanti hari kiamat. Kalaupun seandainya nanti suhuf Al-Quran ini, misalkan, ya, Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini sudah tidak ada, sudah dimakan rayap, sudah terbakar dengan api misalkan, ya, dan tidak dijumpai lagi mushaf jilid seperti ini, tetapi subhanallah ada orang-orang yang menjaga Al-Quran, yaitu siapa? Mereka adalah para tahfidul Quran. Luar biasa. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW bersabda bahwa ahlu Quran ini orang yang membaca Al-Quran ini disebut dengan ahlullah, ya, sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Siapa yang nggak mau menjadi keluarganya Allah? Ya, maksud di sini adalah bukan kita menjadi sebanding dengan Allah, bukan tentunya. Tetap Allah adalah Tuhan kita. Cuma keluarga Allah ini adalah Allah akan lebih sayang kepada mereka. Artinya apa? Masya Allah, orang yang hafid Quran, ya, selain dia sudah ikut menjaga kelestarian Al-Quran ini, ya, mereka termasuk dimasukkan ke dalam golongan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, ya, yang bukan hanya sebatas membacanya saja, tetapi ikut menghafalnya. Kenapa? Biar kita nanti menjadi bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit ayat yang kita hafal, gak apa-apa. Kita mati di hadapan Allah nanti kita punya hafalan minimal juz 30 ini sudah hafal lah, begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman. Yang kedua yaitu Al-Masadir As-Sani, ya. Al-Masadir As-Sani yaitu As-Sunnah, ya. As-Sunnah, ya. As-Sunnah, ya. Di sini dikatakan As-Sunnah, ya, huwa ta'udu sunnah an-nabiyyah al-mutahharah al-Masadir As-Sani, ya. Dan dijadikanlah sunnah nabawiyah yang suci ini Al-Masadir As-Sani sebagai masadir yang kedua, sebagai
dasar hukum yang kedua, ya. Bal qad takunu al-masadir al-ula fi katsirin min ahkam. Bahkan ya sudah menjadi masdar yang pertama juga dalam pengambilan hukum. Maksudnya di sini apa? Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah ini bagaikan dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi ketika kita mengambil dalil Al-Quran maka harus dilihat dalil dari As-Sunnahnya. Bukan hanya mengambil Quran aja. Ada yang beranggapan Al-Quran ini lebih otentik. Kenapa? Dia kalamullah. Kalau hadis Nabi, masih Pak takut campur tangan hawa nafsu. Lah, ya akhi, tidak. Hadis Nabi juga ini bagian dari hukum yang harus kita ikutin. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya apa? Rasulullah SAW bersabda itu bukan karena hawa nafsunya, tetapi dia wahyu yang diturunkan. Jadi kita nggak bisa berkilah lagi ya, bahwa Al-Quran ini sudah al-hadis ini masih kita percaya Al-Quran aja deh. Tidak, Al-Quran butuh al-hadis karena apa? Sebagai pembayan, sebagai penjelas dari penjelasan-penjelasan yang dalam Al-Quran. Fahim tum? Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi dua maksud dari ini nih, utama sekali. Ya, kita tidak bisa mengambil salah satunya saja. Apalagi yang mengambil hadis saja. Wah, ini bahaya juga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pegang. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bagaimana Al-Quran dan hadis diturunkan secara bersama-sama. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah di sini, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan wa yu'allimuhum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu hikmah, kitab wal hikmah. Artinya apa? Allah menurunkan ayat-ayat wahyu Al-Quran dan hikmahnya. Nah, al-hikmah di sini al-hikmah as-sunnah. Dikatakan dalam kitab ini hikmah ini sama dengan as-sunnah. Ya. Li'anna ma yutla fi buyuti Rasulullah SAW imal Quran wa imma sunnah. Kenapa? Li'anna ma yutla yang dibacakan di rumah Rasulullah SAW imal Quran wa imma sunnah, yaitu baik dari Al-Quran dan as-sunnah. Jadi memang kalau saya lihat dari pemantauan beliau dari buku ini dikatakan abuyut Rasulullah, karena memang proses pendidikan Islam dulu di awal-awal dakwahnya kan di rumah-rumah ya. Pertama di rumah Rasulullah, kemudian nanti ada Baitul Arqam ya, yaitu rumahnya, di mana rumah itu di tempat kajian ilmu lah untuk sekarang ini ya, majelis ilmunya para sahabat yang as-sabiqunal awalun ya, mereka belajar di sana. As-sunnah ini teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah ijma nih. Wa huwa ittifaqul ulama al-asr ya. Wa huwa ittifaqul ulama al-asr min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala amrin min umuriddin. Huwa ittifaqul ulama. Ya, ijma adalah ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama ya, al-asr min umatil Muhammad SAW, yaitu umat yang modern lah, umat yang setelah zaman Nabi Muhammad, artinya ke masa-masa kita nih, masa-masa kita ya, termasuk mungkin ijma setelah para sahabat segala macam, ini para ulama ya. Dan di sini juga banyak poin-poin ijma itu, salah satunya adalah ijtihad. Banyak poin-poinnya sebenarnya dalam masalah ijma ini. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Saya akan contohkan bagaimana masalah ijma ini, yang dimana dalam ijma ini nanti kan ada beberapa proses ya. Salah satu di dalamnya adalah ijtihad. Hari ini kan ada beberapa pertanyaan juga sih sama teman-teman yang mungkin mengkritiki menanggapi beberapa fenomena pendapat hari ini, yaitu yang pertama dilarangnya untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Kemudian nanti juga nih akan ada wacana untuk sholat tarawih di rumah. Nah, ini bagaimana sih cara mengikutinya, karena di lapangan ternyata masih banyak orang yang masih berbeda pendapat gitu, antara ikut MUI atau ikut ulama-ulama ulama-ulama kampungnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya perbedaan ini wajar saya teman-teman. Nah, disinilah yang disebut dengan contoh ijma itu di sini ya. Ijtihad itu di sini. Pak MUI ya, yang mewakili pemerintahan kita hari ini, dia telah berijma
berijma dan kemudian berijtihad, ya. Itu kan kumpulan ulama ya, berijtihad untuk tidak, contohnya saya ambil kasus misalkan tidak sholat Jumat terlebih dahulu. Nah, teman-teman, yang menarik di sini adalah perbedaan ini nih yang harus disikapi dengan bijak. Ada yang berpendapat, wah ini ulama su misalkan, ya, yang tidak mau mengapa kami dilarang ke dalam masjid. Aduh, masya Allah, ini jangan sampai kita mengklaim bahwa ulama kita atau kita yang paling baik, tidak, ya. Apalagi ini masalah furu, masalah yang memang ada sebabnya gitu. Mengapa ini terjadi? Para ulama itu sudah berijma, ya, kemudian berijtihad menentukan hukum sholat Jumat kita larang dulu. Kenapa? Ada kasusnya yaitu berkaitan tentang wabah corona hari ini yang menimpa ke seluruh negeri, bukan hanya di Indonesia. Indonesia ini bahkan mungkin baru-baru ini, karena dari sejak tahun 2019 akhir ya, ini sudah terjadi di beberapa negara. Nah, sekarang udah masuk ke kita. Bagaimana tanggapan kita? Nah, di sini teman-teman yang perlu diketahui, ya, kita sebagai seorang awam mengikuti apa, ya, ikut aja ijtihad para ulama ini. Kalau toh seandainya ijtihad ulama ini salah, ya, maka kita dapat pahalanya 1. Kalau benar ijtihad itu 2 gitu. Adapun yang masih melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, ya silahkan, sebenarnya silahkan, tetapi dengan syarat tanggung jawab ulama setempatnya harus memperhatikan apakah di tempat tersebut wabah coronanya tidak ada, atau misalkan masih steril, masih zona putih ya, atau ya zona putih artinya zona yang belum ada ininya. Tapi kalau sudah zona hitam, zona merah atau zona kuning, ini harus hati-hati sebenarnya. Nah, ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, dan mungkin teman-teman yang lain mewakili masyarakat yang lain. Maka saya jawab di sini, teman-teman sekalian, jangan panik, jangan merasa aduh saya nih sholat Jumat ini gimana ya. Tenang saja. Anda kalau ngikutin misalkan ya, Anda mengikuti pendapat MUI ya, berarti Anda sudah mengikuti pendapat MUI ya. Yang kedua, Anda tidak mengikuti pendapat MUI, mengikuti pendapat ulama setempatnya misalkan, kita masih nggak apa-apa dah. Insya Allah ini dalam ranah yang masih tidak kalau menurut saya ini bukan menjadi perdebatan, hanya di permusuhan di antara kaum muslimin. Tidak, justru yang perlu kita perhatikan ijtihad ini, saya ini dapat mau pahala yang mana, mau dapat pahala 2 apa 1? Karena dalam ijtihad ya, ketika seorang ulama itu berijtihad, ternyata ijtihadnya benar, dapat pahalanya 2. Kalau ijtihadnya itu salah, maka dapat pahalanya 1. Nah, kan ini ranah ijtihad soalnya. Kalau toh misalkan MUI itu salah, maka dapat 1 pahalanya. Ya, dapat 1, kita dapat 1 gitu. Kalaupun ternyata MUI-nya benar, alhamdulillah ijtihad 2. Nah, begitu ya. Jadi ya silakan, justru yang menurut saya hari ini yang perlu diperdebatkan itu bukan saling mengklaim atau saling menuduh ini sesat dan tidak sesat. Yang harus kita bahas hari ini adalah mana sih nilai yang memiliki poinnya 2 pahala gitu. Ya itu. Nah, karena memang kasus ini subhanallah sudah ada contohnya. Di zaman dahulu kan sudah ada taun ya, walaupun memang beberapa pendapat katanya taun gak bisa disambingkan dengan wabah corona ini, tetapi kan hampir mirip gitu ya, hampir mirip gejala-gejalanya yang sampai mematikan. Nah, kita tentunya karena ada ilat itulah ya, para ulama memfatwakan untuk tidak dulu mengadakan kerumunan, termasuk di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang saja, yang mau sholat di rumah silahkan, yang mau sholat berjamaah di masjid, masya Allah ya silahkan. Tarawehan nanti pengen di masjid, rindu dengan kaum muslimin lainnya, silahkan, tapi hati-hati, perhatikan ya, apakah zona ini sudah aman apa tidak. Ya kalau aman ya tafadhol silahkan, tapi kalau untuk tidak ya untuk menjaga, karena memang menjaga diri, termasuk penjagaan diri kan maqasidus syariah ini ada 5 ya, hifdzuddin, hifdzul mal ya, hifdzun nafs. Nah, ada di antaranya menjaga diri. Nah, itu adalah ijma nih teman-teman ya, yang sering diperdebatkan oleh kita. Yang terakhir adalah qiyas ya. Al-qiyas huwa
hamlun far'u ala usulun fi hukmi bijami bainahuma. Nah, kalau kias ini jadi ginilah, kalau kias itu adalah sebenarnya analogi ya, ketika kita mau berpendapat lah ya. Ya, artinya kalau dikiaskan artinya dianalogikan. Bisa tadi contoh wabah corona ini dikiaskan dengan taun misalkan ya, atau dengan wabah-wabah yang lain ketika yang terjadi di zaman Rasulullah, itu bisa, artinya dengan kias ini akan menjadi pengambilan hukum. Baik, karena waktu sudah habis, saya janji cuma hanya 15 menit. Intinya adalah tadi teman-teman, masodir syariah itu ada 4. Ada apa saja? Dinul Islam itu apa? Sumber masodir adinul Islam itu 4: Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, yang menarik ini tadi yang saya garis bawahi, ijma ini di dalamnya ada ijtihad ya dan sebagainya. Salah satunya untuk menentukan ijma itu ada ijtihad. Nah, kita jangan ragu hari ini mau ikut yang mana, mau ikut MUI atau mau ikut ya silahkan. Yang jelas kita ijtihad ini, ranah ijtihad ini kita antara mengambil pahala 2 atau 1, gitu aja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Inilah kelemahan saya ya sebagai orang yang biasa. Ilmu saya mungkin hanya sebatas ini. Insya Allah mungkin ada penjelasan-penjelasan yang lebih bagus lagi dari yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.